Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari pertama di minggu ini, Senin 12 Juni tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 13 hari bersama kitab 2 Korintus. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-9, maka kita akan membaca kitab 2 Korintus pasal ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Judul renungan kita hari ini, kebaikan akan selalu berdampak kebaikan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Pahami dan camkanlah hal ini dengan baik, bahwa keputusan Allah untuk mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menebus manusia adalah tindakan memberi yang tidak mengharapkan balasan. Amin. Allah menggenapi semua janjinya pada kasih yang tak terbatas untuk ciptaannya. Inilah yang menjadi dasar tindakan orang percaya dalam melakukan tindakan-tindakan yang baik bagi orang lain. Dalam pasal ke-9 ini kita menemukan bahwa Paulus tidak meragukan kerelaan hati jemaat Korintus dalam memberi dukungan moral dan materi bagi orang-orang kudus yang melayani mereka. Karena itulah dengan bangga Paulus menceritakan kebaikan jemaat Korintus ini kepada orang-orang di Makedonia. Dari perikop ini kita belajar beberapa hal penting sehubungan dengan karakter kekristenan. Pertama, kebaikan dan kerelaan hati yang dimiliki jemaat Korintus telah memotivasi banyak orang sehingga tergerak untuk melakukan hal yang sama. Artinya, kebaikan yang kita lakukan itu akan menggerakkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, kebaikan dan kerelaan hati ini menjadi ciri unggulan mereka. Maka siapapun orang yang datang akan terinspirasi untuk berbuat baik dan memiliki kerelaan hati. Artinya, saat kita sedang berbuat baik kepada orang lain, kita sedang memberitahu keunggulan hidup kita, yaitu kita mampu untuk memberi, walau pemberian kita mungkin sangat sederhana. Yang ketiga, jemaat Korintus akan dikenal karena kebaikan dan kerelaan hati mereka dalam memberi. Artinya, mari sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, engkau dikenal bukan karena apa yang kau miliki, tapi engkau dikenal karena kebaikan dan kerelaan hatimu untuk menolong orang lain. Karena itu, jadikanlah hal ini sebagai identitas dan jati diri kita sebagai jemaat di GSCA LPG atau dimanapun saudara berada sebagai orang yang percaya. Kebaikan dan kerelaan hati jemaat Korintus tidak hanya memotivasi dan menginspirasi banyak orang, tetapi juga memunculkan kebanggaan dalam diri Paulus terhadap mereka. Kebanggaan Paulus juga pasti menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Amin. Sebab pengajaran yang Paulus ajarkan kepada jemaat Korintus bersumber dari Tuhan Yesus. Memang tidak mudah untuk bisa menjadi orang Kristen seperti jemaat di Korintus, tetapi itu bukan hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan. Betul? Karena itu mari kita berpikir dari dasar yang sama, bahwa setiap individu, setiap pribadi dalam jemaat memiliki kekuatan yang positif untuk menghasilkan kebaikan dan kebaikan. Yang jadi pertanyaannya, kemanapun kita pergi, apakah kita telah menyebarkan kerelaan hati untuk melakukan kebaikan bagi orang lain dengan sumber kekuatan dari Allah? Selayaknya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kasih dari Tuhan yang kita bagikan kepada orang lain adalah wujud dari karakter dan identitas kita sebagai orang-orang Kristen. Doaku, harapanku, seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dikenal karena perbuatan baik dan kerelaan hatimu untuk membantu orang lain. Layani Tuhan dengan segenap hatimu, karena dengan demikian nyata bagi orang di sekitar kita kalau kita adalah pengikut Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Dan lihatlah, kesembuhan bagi saudara yang sakit secara fisik telah dilakukan oleh Allah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.